Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Salsabila Pilarukalang dari kelas B S1 Farmasi 2023 dengan NIM 821423043. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum analisa kualitatif dan volumetri. Yang pertama adalah latar belakang. Analisis berasal dari bahasa Latin yaitu analisis yang berarti melepaskan. Secara umum, analisis dapat diartikan usaha pemisahan satu kesatuan materi bahan menjadi komponen-komponen penyusunnya sehingga dapat diketahui lebih lanjut. Analisis juga dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang menyangkut identifikasi zat, yaitu unsur atau senyawa apa yang ada di dalam suatu contoh. Sedangkan analisis kuantitatif adalah analisa mengenai penentuan berapa zat tertentu yang ada dalam suatu contoh. Zat yang ditentukan sering disebut sebagai zat yang diinginkan atau analit. Analisa volumetri merupakan suatu analisa kuantitatif yang dilakukan dengan jalan mengukur volume larutan yang telah diketahui dengan teliti. Larutan tersebut harus dapat bereaksi secara kuantitatif dengan larutan zat yang akan diukur dengan volumenya tertentu. Titrasi atau disebut juga volumetri merupakan metode analisis kimia yang cepat, akurat, dan sering digunakan untuk menentukan kadar suatu unsur atau senyawa dalam larutan. Yang berikut ada volumetri. Analisis volumetri merupakan bagian dari analisis secara kuantitatif. Volumetri adalah analisa yang didasarkan pada pengukuran volume dalam pelaksanaan analisanya. Analisis volumetri disebut juga titrimetri karena proses analisanya berupa titrasi, di mana larutan standar atau pereaksi sebagai titran yang ditempatkan di dalam buret yang digunakan untuk mentitrasi larutan yang akan ditentukan jumlah analitnya. Titran adalah larutan standar yang telah diketahui dengan tepat konsentrasinya. Titrasi atau disebut juga volumetri merupakan metode analisis kimia yang cepat, akurat, dan sering digunakan untuk menentukan kadar suatu unsur atau senyawa dalam larutan. Kemudian syarat reaksi. Suatu reaksi dapat digunakan sebagai dasar analisa titrasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, reaksi harus berlangsung secara stoikiometri dan tidak terjadi reaksi samping. Yang kedua, reaksi harus berlangsung cepat. Kemudian reaksi harus kuantitatif. Kemudian pada titik ekuivalen, reaksi harus dapat diketahui titik akhirnya dengan tajam atau jelas perubahannya. Yang terakhir yaitu harus ada indikator baik langsung atau tidak langsung. Kemudian alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu buret, pipet volume, Erlenmeyer, beker gelas, gelas ukur, corong, dan statip. Untuk bahannya yaitu larutan asam oksalat, larutan NaOH, indikator fenolphthalein, dan larutan cuka asetat. Kemudian cara kerja. Cara kerja penentuan kadar asam asetat. Dipipet 25 ml larutan cuka perdagangan, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambah 2-3 tetes indikator fenolphthalein. Kemudian dititrasi larutan cuka dengan NaOH sampai larutan berwarna merah muda. Dicatat volume NaOH yang digunakan. Berikut adalah data pengamatan. Penentuan kadar asam cuka. Titrasi yang dilakukan yaitu titrasi pertama, volume asam cuka yang didapat yaitu 10 ml, sedangkan volume NaOH yang didapat yaitu 3,5 ml. Kemudian perhitungan. Percobaan penentuan kadar asam asetat. Diketahui reaksi yang terjadi CH3COOH menjadi 3CH3COO- tambah H+. Ditanya berapa kadar asam asetat pada percobaan. Jawab, CH3COOH menjadi CH3COO- tambah H+. 1 mol CH3COOH sama dengan 1 grek. Volume kali normalitas CH3COOH sama dengan volume kali normalitas NaOH.
Jadi 10 mil kali NCH3COH sama dengan 3,5 mil kali 0,0887 N. NCH3COH sama dengan 0,0310 N. CH3COH sama dengan 0,0310 molar. Kadar CH3COH sama dengan molar kali mR. Jadi sama dengan 0,0310 mol per liter dikali 60 gram per mol sama dengan 1,86 gram per liter. Artinya, dalam 100 ml CH3COH sama dengan 0,1 liter kali 1,86 gram per liter sama dengan 0,186 gram. Kadar asam asetat sama dengan gram kali 100%. Jadi 0,186 kali 100% sama dengan 18,6%. Kemudian pembahasan. Praktikum analisis volumetri ini bertujuan untuk menentukan kadar asam asetat pada cuka perdagangan, di mana praktikum ini dilakukan percobaan menentukan kadar asam asetat. Percobaan ini dilakukan dengan metode titrasi asam basa, di mana asam yang digunakan adalah asam oksalat dengan basa natrium hidroksida dengan digunakan penambahan indikator fenolftalein. Dalam percobaan ini, asam yang digunakan yaitu asam cuka dengan basa natrium hidroksida, di mana perubahan warna yang terjadi ketika mencapai titik ekuivalen yaitu warna merah jambu. Pada saat perubahan warna, telah terjadi reaksi sempurna antara asam cuka dengan natrium hidroksida, dan pada kondisi ini terjadi kesetaraan jumlah molekul zat yang bereaksi sesuai dengan persamaan reaksinya. Peristiwa ini membuktikan telah tercapainya titik ekuivalen di dalam titrasi asam lemah basa kuat ini. Adapun reaksi yang terjadi yaitu CH3COH tambah NaOH CH2CONA tambah H2O. Dan dari perhitungan dilakukan didapatkan hasil kadar cuka sebesar 18,6%. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan, yang pertama untuk mengukur kadar konsentrasi yang terdapat dalam sampel CH3COH digunakan suatu metode titrasi asam basa. Yang kedua, pada titrasi asam lemah dengan basa kuat, indikator yang sesuai adalah fenolftalein. Kemudian metode titrasi asidi alkalimetri dapat digunakan untuk menentukan kadar zat yang bersifat asam ataupun basa dalam sampel. Pengujian dan penetapan kadar tidak terlepas dari peran pentingnya suatu indikator untuk menunjukkan kesempurnaan reaksi kimia dalam analisis volumetri, atau menunjukkan konsentrasi ion hidrogen atau pH larutan. Yang terakhir, kadar asam asetat diperoleh yaitu 18,6%. Baik, itulah pemaparan mengenai laporan praktikum analisa kualitatif dan volumetri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.